Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dejan Satria Ramadan, NIM saya 1501220111. Saya dari kelas saluran bisnis dan retail AB46 Entre 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis calon toko yang sudah saya survei. Kita next aja langsung ya. Baik. Di sini ada gambar dari calon toko tersebut dan juga ada denahnya. Berlokasi di Jalan Tegal Parang Selatan, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Eh, Kalau kita lihat di sini denah lokasinya, ini bangunannya yang ini ada lahan parkirnya, dan lokasi berada di persis pertigaan ya, tusuk sate. Bangunannya terdiri atas 3 lantai utama. Di lantai atasnya ini seperti ada rooftop ya. Dan ini bekas kos-kosan bisa dibilang. Ini kamar, 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 kamar. Ini ada parkirannya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di denahnya. Dan ini ada lahan parkirnya juga. Nah, ini kondisi dari jalanannya. Bisa kita lihat di sini adalah tokonya, calon tokonya. Kalau kita ke sana itu ke arah Jalan Gatot Subroto. Kalau kita ke kiri sini atau ke lurus ke sana itu Jalan Mampang Perapatan Raya. Dan calon toko berada pada tusuk sate. Berikut ada denah bangunannya. Di sini saya hanya menggambar di lantai satunya. Jadi dia punya parkiran dalamnya dengan status bangunan milik dijual. Luas lahan 242 meter persegi, luas bangunannya 100 meter persegi, 10 kali 10 ya. Lalu selanjutnya di sini ada kondisi geografis di mana lokasi tersebut berada di tengah kota atau metro, berada di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, dan sudah berkembang. Tipe lokasinya pemukiman, eh, model akses lingkungannya skater ya, bukan klaster. Kepadatan lokasinya padat, ruang lingkungannya cukup padat, karena seperti yang tadi kita lihat di sini, lokasinya itu dia berdempetan ya. Ini cukup padat sekali ya, bisa dibilang ya. Kita lanjutkan. Dan status ekonomi dari lingkungannya adalah menengah. Lalu selanjutnya ada kondisi demografis, di mana ini merupakan padat penduduk, kurang lebih sebanyak lebih dari 1.000 kakak per kilometer persegi, 3 sampai 6 jiwa per kakak, dengan keluarga tua, dengan anak dewasa, dengan atau tanpa cucu. Mata pencahariannya sebenarnya bervariasi ya, sangat bervariasi sekali. Cuman mungkin yang paling banyak adalah wirausaha karena memang di sana itu banyak sekali UMKM, mulai dari UMKM sampai pengusaha beneran ya. Lalu ada wira swasta juga sebenarnya, ada dokter, pengacara, dan sebagainya. Ada pegawai juga, pegawai swasta, pegawai negeri, dan juga ada militer. Kecenderungan belanjanya bulanan dengan perkiraan rata-rata gaji lebih dari 10 juta. Lalu selanjutnya ada lalu lintas dan akses kendaraan, di mana tipe jalan merupakan jalan kabupaten atau kota. Arah jalannya dua arah tanpa median, lebar jalannya sedang kurang lebih 3 sampai 6 meter. Jenis kendaraannya selain bus dan juga truk yang lewat itu hanya kendaraan bermotor, eh, kendaraan motor sama mobil gitu ya. Lalu em, saya hitung per menitnya ada lebih dari 10 kendaraan lewat. Memang ini lokasinya cukup ramai, apalagi di sore hari. Lalu gerai berada pada arah jalan pulang. Jadi memang ramainya ini ketika sore hari. Jadi ketika pagi mungkin orang-orang fokus berangkat kerja gitu ya. Jadi nggak begitu ramai. Ramainya itu dari siang sampai malam, tapi puncaknya berada di sore hari. Puncaknya berada di sore. Apalagi ketika bulan Ramadan itu benar-benar sepadat itu karena saya juga sering ke sana ya. Lalu tidak ada U-turn, berada pada pertigaan jalan besar ke jalan kecil, T-point. Lalu jalanan rata, tidak ada tanjakan ataupun turunan, dan jalan akses ke pemukiman itu kurang dari 30 meter. Sudah tersedia lahan parkir, tipe parkir parkir lurus atau L-turn. Luas parkirannya besar, bisa muat lebih dari 4 mobil. Lalu kita lanjutkan di sini ada aktivitas bisnis di sekitar calon toko. Sebenarnya aktivitasnya cukup banyak, tapi di sini saya masukin 3. Yang pertama ada penginapan.
mulai dari kos-kosan tipe terendah hingga kos-kosan elit gitu. Lalu ada tempat makan, terdapat banyak sekali UMKM yang menjual berbagai aneka makanan ya. Di sana memang sepanjang jalan itu mereka jual berbagai macam makanan. Ada juga yang menjual pakaian gitu ya. Lalu ada cucian mobil. Lumayan dekat cucian mobilnya, kurang dari 200 meter. Kita lanjutkan. Nah, berikut adalah pesaing terdekatnya. Jadi pesaing terdekatnya memang Alfamart langsung ya, pesaing besar. Ini kondisi tokonya seperti ini. Dia kurang dari 250 meter. Nah, berikut ada denah bangunan dari pesaingnya, kelas A, punya dua meja kasir dan kategori barangnya cukup lengkap. Seperti yang kita tahu, Alfamart cukup lengkap ya. Lalu berikut adalah penilaian kesimpulannya dari hasil hitung poin. eh, Calon toko mendapatkan 75 poin dengan kategori masih layak ya. Terus gerai yang bisa dibuka adalah gerai tipe A, yaitu 81 sampai 100 meter persegi. Terletak di tempat tusuk sate dan banyak UMKM di sekitarnya, berada di Jakarta Selatan dengan kondisi jalan tidak terlalu lebar dan kecil, sehingga akses dan visibilitas cukup baik. Calon gerai juga memiliki lahan parkir sendiri yang muat dimasuki mobil dan motor. Bangunan terdapat tiga lantai utama, sehingga lantai 2 atau 3 bisa dimanfaatkan sebagai gudang dan keperluan lainnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.